Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman saya. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Tak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai dari pemuda yang bernama Aldi. Dia adalah pengangguran, di mana Aldi ini punya teman, punya sahabat bernama Pandu. Dan Aldi ini diajak kerja sama si Pandu, temennya Aldi. Mereka berdua kerja di Indramayu, dan kejadian ini tepat 2010. Pandu mengajak kerja Aldi di salah satu perusahaan roti. Dan setiap harinya Aldi, memang dia karena basicnya Aldi ini adalah pemabuk. Dia suka mabuk-mabukan. Dan ketika di Indramayu pun, karena mereka ini satu kosan, Pandu itu lama-lama risih karena setiap hari kerjaannya si Aldi ini mabuk, dan mabuk. Pandu memutuskan untuk pindah kos, tapi masih satu kerjaan dengan si Aldi. Singkat cerita, Aldi pun setiap hari, setiap pulang kerja Aldi selalu mabuk. Hingga akhirnya warga di sekitar merasa terganggu. Karena setiap Aldi mabuk itu selalu mampir di pos ronda. Selalu minum-minum hingga pagi di situ. Warga merasa risih, merasa terganggu. Dan akhirnya warga pun gatal, risih, kesal, ngomong sama Pak RT, ngadu sama Pak RT. Pak, ini Aldi orang baru di sini tapi setiap hari kerjaannya mabok, Pak. Kita sebagai warga risih, Pak. Gak enak dilihat kampung lain, Pak. Pak RT pun akhirnya tergugah dan Pak RT menegur Aldi. Pak RT ini orangnya sangat baik banget sama Aldi itu. Walaupun Aldi ini orang baru, Pak RT pun peduli sama Aldi. Aldi ini dibilangin lah sama Pak RT. Mas Aldi, tolong kalau mabuk ya mbok jangan di tempat warga, Mas. Kalau memang Mas Aldi ini suka mabuk, saya tahu anak muda sekarang itu gimana, Mas. Kalau bisa, mending di kebun, Mas. Gak apa-apa. Yang penting gak ganggu, Mas. Saya pengen warga di sini ya juga sama-sama saling menjaga, Mas. Karena yang negur Pak RT, dan Pak RT ini sangat baik sama Aldi. Akhirnya Aldi menuruti apa kata Pak RT. Setiap mabuk, Aldi pun selalu ke kebun. Aldi selalu ke kebun. Dan kebetulan di kebun itu ada sumur tua. Ada sumur tua yang gak terawat. Mungkin usia sumur itu udah ratusan tahun. Karena sumur itu bukan sumur bangunan sekarang. Sumur itu benar-benar sumur kayak peninggalan Belanda. Disitulah Aldi akhirnya mabuk. Setiap pulang kerja Aldi mabuk di situ. Akhirnya Aldi di situ pun inisiatif Aldi sendiri. Dia bakar-bakar sampah agar ada pengapian di situ, ada penerangan di situ. Aldi ngumpul-ngumpulin sampah hingga tempat itu bersih. Secara nggak langsung Aldi ini kayak membersihkan tempat di situ gitu. Padahal memang niatnya Aldi untuk menghangatkan badan sembari Aldi minum minuman keras. Hingga pada suatu hari Aldi ketiduran. Hingga siang di situ. Wah, buru-buru Aldi. Karena hari itu adalah hari di mana Aldi harus berangkat pagi. Di situ Aldi kebingungan karena Aldi ini terlambat. Aldi kebingungan. Ketahuan lah sama si bos. Kenapa kamu terlambat? Dan kamu habis ngapain? Bawa mulut kamu habis minum. Coba saya pengen lihat tas kamu isinya apa. Karena semakin hari kerjaan kamu semakin kacau, kata bosnya. Aldi pun ketakutan. Enggak, Pak, enggak ada apa-apa, Pak. Isinya cuma air putih biasa, Pak. Bos ini penasaran.
pengen geledah tasnya Aldi. Dan ketika digeledah, benar, Aldi menyembunyikan minuman keras, sejenis arak. Kalau orang Jawa bilang ciu. Dan spontan langsung saja bos Aldi memecat Aldi hari itu juga. Bang, Aldi pusing kepala. Bagaimana nggak pusing? Karena tumpuan hidup keluarga Aldi adalah Aldi sebenarnya. Dan Aldi masih banyak hutang-hutang di kampung-kampungnya yang harus Aldi lunasin. Banyak utang Aldi meminjam sana-sini kepada teman-temannya. Dan akhirnya Aldi pun dengan gontai bingung. Karena udah dipecat. Sementara Pandu temannya masih kerja di situ. Dengan sisa uang, Aldi justru malah membelanjakan minuman. Semua uang dibelikan minuman. Aldi mabok parah saat itu. Seperti biasanya, Aldi mendatangi lagi ke sumur tua itu. Aldi datang lagi ke kebun itu. Sambil Aldi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, meluapkan pusingnya. Dan yang pasti tidak mengganggu warga, karena jarak dari pemukiman warga dengan kebun itu lumayan jauh. Hingga Aldi mabuk di situ. Tanpa sadari, tegukan terakhir Aldi minum, tiba-tiba Aldi tersungkur di bibir sumur. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tangan yang berlumuran darah tiba-tiba muncul dari bawah, dari air. Tiba-tiba langsung mencekik Aldi. Hingga Aldi nggak bisa bernafas. Aldi kebingungan, Aldi mau teriak aja susah. Mencekik Aldi yang sangat kencang sekali. Aldi meronta-ronta, Aldi tetap melawan, Aldi melawan. Dan akhirnya cekikan itu terlepas dari Aldi. Karena memang basic Aldi ini nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Di sini Aldi justru menantang makhluk itu. Aku Raweti. Aku ki neng-keneng kelurut duit. Aku di sini nyari uang. Aku neng-kene justru malah resik-resik panggonanmu. Nek gue keganggu orang ini carane. Aku ki baru dipecat. Aku ini habis dipecat. Aku itu tidak mengganggu loh. Justru aku di sini malah membersihkan tempat ini. Aku tidak mengganggu kamu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba mencekik aku? Kalau toh kamu sakti, bisa nggak kamu itu nolong keadaan saya? Aldi justru menantang. Hebatnya Aldi. Itu entah ya, Aldi itu di luar kesadaran Aldi atau apa, karena Aldi kan udah kecampur dengan minuman keras yang Aldi minum. Tapi Aldi masih bisa sanggup ngomong seperti itu. Tiba-tiba, tangan yang berlumuran darah tanpa tubuh menghilang. Aldi semakin cuek. Bodoh amat. Karep-karepmu. Sing jelas aku nengkene orang ganggu. Kata-kata Aldi terhadap sumur itu. Karepmu. Sing jelas aku nengkene orang ganggu. Setelah itu, Aldi langsung memutuskan untuk pulang. Karena Aldi ini sudah tidak punya pekerjaan. Akhirnya Aldi ini justru sering disuruh-suruh sama Pak RT atau warga. Aldi mencoba untuk membantu warga. Apa yang mereka butuhkan. Karena Aldi mau pulang kampung pun Aldi malu. Dari merantaunya ini, Aldi ini belum mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya Aldi ini membantu warga sekitar. Padahal warga sekitar ini banyak yang gak suka dengan adanya Aldi gitu. Akhirnya Aldi kiri kanan bantuin. Ada yang lagi bikin rumah, Aldi bantuin di situ nguli gitu kan ya. Bantuin warga yang membutuhkan tenaganya. Dan akhirnya Pak RT sering ngasih uang. Pak RT pun sering ngasih uang nih mas, buat makan, buat rokok, nih mas buat beli jajan atau apa, beli kebutuhan apa yang sekiranya buat Mas Aldi. Pak RT ini baik. Singkat cerita,
Seperti biasa, Aldi belum bisa lepas dari yang namanya minum. Aldi mabuk lagi, Aldi mabuk lagi. Dan akhirnya pada malam itu Aldi memutuskan untuk tidak pergi ke sumur itu karena menurut Aldi sudah terlalu capek seharian kerja. Dan ditambah Aldi sudah mabuk, Aldi akhirnya tidur di kosannya. Dan pada keesokan harinya, setelah Aldi bangun, seperti biasa Aldi menghisap rokok dan minum sisa minuman semalam. Memang dia kuat banget untuk ngomongin minum, dia kuat banget. Sampai belum sarapan aja dia langsung bisa minum minuman keras gitu. Dan akhirnya Aldi itu mau keluar, buka pintu kosan. Aldi kaget. Di situ Aldi menemukan satu karung yang ada di depan kosan, di depan pintu kosan. Aldi kaget, karung apaan ini? Karung apa iki? Dibukalah sama Aldi. Aldi kaget. Pas ketika dibuka, uang ratusan juta. Sama emas batangan. Ada 3 biji emas batangan di situ. Aldi bingung. Ini uang siapa nih? Duit siapa? Nih ada emas juga. Aldi girang, bingung, senang. Nih uang dari mana nih? Iki duit sekonti. Akhirnya ini uang langsung Aldi ambil, Aldi taruh dalam kosan. Tanpa pikir panjang, Aldi langsung membelanjakan apa yang Aldi pengen. Yang selama ini banyak orang meremehkan Aldi. Yang selama ini tuh orang memandang Aldi miring gitu loh. Aldi pengen ngebuktiin sama orang-orang, Aldi pengen ngebuktiin sama warga sekitar, Aldi juga pengen ngebuktiin sama orang-orang di kampung. Wah, Aldi langsung ngirim-ngirim tuh uang di kampung. Aldi ngelunasin semua utang-utangnya tuh. Woi boy, aku duwe utang kowe iki piro? 500 di, aku duwe utang kowe iki piro? 1 juta di, aku duwe kowe piro? Dilunasin semua sama Aldi. Dilunasin, bener-bener utangnya dilunasin sama Aldi. Gaya hidup Aldi udah barbar. Dia langsung beli motor ninja. Yang bener-bener Aldi itu pengen banget naik motor ninja. Wah, keliling kampung Aldi. Singkat cerita, saat Aldi mulai foya-foya dengan kehidupan Aldi, banyak warga di situ yang meninggal. Dan korbannya adalah seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Dan anehnya, meninggalnya ini gak wajar. Mata bayi itu melotot, kayak melihat sesuatu hal yang aneh. Dan di samping-samping kelopak matanya keluarlah darah. Setiap kelahiran bayi laki-laki selalu meninggal di daerah situ. Wah, Aldi kaget. Lah, kok banyak bayi meninggal? Pas nggak lama aku dapat uang, tapi Aldi cuek. Lama-lama Aldi cuek. Ah, bodo amat, kan bukan aku pelakunya. Dengan cuek Aldi. Tapi Aldi itu masih sering ke sumur tua itu. Dengan seperti biasanya Aldi minum di tempat itu. Aldi nggak ngelupain tempat itu. Aldi biasa di situ seperti biasanya, minum, habis itu pulang, minum lagi, habis itu pulang. Singkat cerita, korban semakin banyak. Setiap melahirkan bayi laki-laki pasti meninggal. Dan warga curiga dengan keanehan Aldi yang selalu berada di sumur tua itu. Dengan kekesalan warga, terpaksa warga mengusir Aldi. Dan Aldi merasa cuek. Karena apa? Karena Aldi udah punya duit. Aldi udah merasa dirinya kaya. Bodo amat, orang mau ngomongin apa, bodo amat. Gue disuruh cabut, ya cabut. Aku disuruh cabut, ya cabut. Disuruh lungo, ya wis lungo. Wong aku duit kok, aku punya uang kok. Kekesalan warga akhirnya membuat Aldi pergi dari situ.
Aldi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Comal, ke tempat asalnya. Karena Aldi itu capek denger gunjingan warga. Warga-warga pada ngegosipin Aldi. Wah, Aldi main pesugihan nih. Aldi pasti ada ritual nih sama jin yang ada di sumur atau apalah. Akhirnya Aldi ini memutuskan untuk mending gue pulang, mending aku balik. Karena warga juga udah mengusir ya kan. Mas Aldi, mau nggak mau hari ini juga harus keluar dari kosan sini. Akhirnya Aldi pulang karena Aldi ini udah merasa kaya. Aldi ini udah nggak kebingungan lagi. Aldi punya uang. Aldi pun tancap gas langsung. Pulanglah Aldi ke Comal. Singkat cerita, akhirnya Aldi pun pulang kampung. Karena Aldi saat itu sudah kaya, menurut Aldi sudah mapan, udah kecukupan. Akhirnya Aldi meminang gadis idamannya. Dan akhirnya mereka menikah. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Aldi dikaruniai bayi laki-laki. Aldi sangat senang, istrinya pun sangat senang. Tapi naas, baru 3 hari, bayi itu meninggal. Bayi itu meninggal. Dan meninggalnya bayi itu sama seperti kejadian yang Aldi lihat waktu di Indramayu, di mana bayi itu meninggal dengan melotot. Semua kelopak matanya keluar darah. Seolah bayi itu melihat sesuatu yang aneh. Aldi pun menangis histeris. Dan Aldi pun tidak berani menceritakan itu ke istrinya. Bahwa Aldi pernah melihat kejadian ini di Indramayu. Singkat cerita, akhirnya bayi laki-laki dari Aldi itu dimakamkan. Aldi merasa kehilangan. Aldi bingung. Justru Aldi ini keadaannya malah sering berantem dengan istrinya. Karena menurut istrinya ini ada kematian yang gak wajar terhadap bayinya. Justru Aldi menanggapi istrinya menuduh gitu loh. Aldi menyelesaikan masalah dengan kembali lagi ke minuman-minuman. Aldi menenggak minuman terus sampai Aldi mabuk. Pada suatu hari, Pandu pun pulang. Pandu adalah orang yang mengajak Aldi ini merantau ke Indramayu. Pandu pun main ke rumah Aldi. Pandu menanyakan keadaan Aldi. Di piye kabari? Kok kowe tambah ngene? Kok kamu tambah kayak gini keadaannya? Menikah kok bukannya malah seneng malah kayak gini? Iya, Ndu. Anakku meninggal. Dan ciri-ciri meninggalnya sama, Ndu, kayak bayi-bayi yang meninggal waktu kita di Indramayu. Di, justru saya kesini pengen nemuin kamu. Saya ini pengen cerita. Aku pengen cerita mbek kowe. Cerita apa, Ndu? Saut Aldi. Kamu tahu, Di, waktu semua orang menuduh kamu
kalau kamu menjalani ritual di sumur tua itu? Tahu, masih ingat? Iya, Ndu, aku masih ingat. Kamu tahu nggak, Di? Siapa pelakunya yang sebenarnya? Yang menjalani ritual pesugihan di sumur tua itu? Lah sopo, Ndu? Aku nggak ngerti. Pelakunya adalah Pak RT. Aldi pun bengong. Pak RT? Perasaan Pak RT ini kan selalu baik sama warga. Aldi pun membela Pak RT. Karena bagi Aldi ini, Pak RT ini selalu menolong keadaan Aldi. Ketika Aldi nggak punya uang, Pak RT selalu ngasih uang. Ternyata pelakunya adalah Pak RT sendiri. Dan Pandu menjelaskan, kematian Pak RT, jasadnya ditemukan di dalam sumur tua itu. Keadaan Pak RT ini sangat kacau balau. Matanya memerah, seakan keluar. Dan perut Pak RT dipenuhi belatung keluar dari pusarnya. Warga menemukan mayat Pak RT setelah 1 minggu kepulangan kamu, Di. Jadi Pak RT ini meninggalnya setelah seminggu Aldi pulang. Dan ada satu warga yang melihat memergoki Pak RT ritual setelah Aldi pulang. Melihat Pak RT sedang membawa sesajen pas tepat malam Jumat Kliwon ke sumur itu 1:30 malam. Jadi ada warga yang mergokin Pak RT. Cuma warga ini mengendap-endap agar Pak RT ini nggak ngerti. Diikutin terus, dan ternyata Pak RT menjalani lelakon ritual pesugihan di sumur tua itu. Yang selama ini warga mengira kalau Aldi itu adalah pelakunya. Singkat cerita, Aldi pun menanyakan ke Pandu. Duh, terus solusinya bagaimana, Ndu? Aku juga pengen punya keturunan yang sehat, Ndu. Aku pengen punya keturunan yang hidup, Ndu. Akhirnya Pandu menyarankan ke Aldi agar Aldi ini pergi ke Kiai. Singkat cerita, akhirnya Pandu dan Aldi menuju ke tetangga desa Aldi dan Pandu, yaitu Desa Ginto, untuk menemui Kiai. Di sini akhirnya Aldi konsultasi dengan Kiai itu. Dan Aldi pun menceritakan kepada Pak Yai. Pak Yai, tolong Pak Yai. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan baru kemarin saya kehilangan anak laki-laki saya, Pak Yai. Masih bayi, Pak Yai. Apa yang terjadi di dalam diri saya, Pak Yai? Karena meninggalnya anak saya ini nggak wajar. Meninggalnya bayi saya ini nggak wajar, Pak Yai. Akhirnya, Pak Yai itu pun membaca apa yang telah terjadi terhadap Aldi. Pak Yai itu pun bilang, "Mas, ini kutukan berjalan." Kutukan berjalan? Maksudnya pripun, Pak Yai? Maksudnya gimana, Pak Yai? Sampean pernah nggak nemuin sesuatu apa yang sekiranya itu nggak bisa kalau itu diraih dengan cara instan? Pernah, Pak Yai. Barangnya masih, Mas. Itu tinggal barang itu tok, Pak Yai. Kalau uangnya semuanya itu udah habis untuk keperluan kehidupan semuanya, Pak Yai. Barangnya masih. Masih, Pak Yai. 3 emas batangan yang Aldi masih menyisakan. Aldi masih menyimpan. Pak Yai itu pun menyarankan, "Mas, mending buang emas itu, Mas. Itu bukan emas asli, Mas. Itu emas kutukan, Mas." Kalau emas masih memakai emas itu, kalau emas masih menyimpan emas itu, kutukan ini akan terus berjalan, Mas.
Aldi pun kebingungan. Nggih, Pak. Nanti tak bucal, Pak. Nanti tak buang, Pak. Nanti buangnya bareng saya, Mas. Nanti dibuang di laut. Akhirnya Aldi pun lekas pulang mengambil emas itu. Emas batangan yang masih tersisa. Ditemani oleh Pak Yai dan Pandu, Aldi pun pergi ke laut untuk membuang emas itu. Nah, nih buat kalian nih yang pengen tahu di mana emas batangan itu dibuang di laut mana. Silahkan komen, nanti saya kasih tahu. Tapi siap tanggung resikonya kutukan berjalan tadi. Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah membuang 3 emas batangan itu di laut, akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah Pak Yai. Dan Pak Yai itu bilang ke Aldi, Mas Aldi, mulai sekarang tolong jangan mabuk-mabukan. Tolong usaha yang benar. Jangan percaya-percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang bukan hak kita, ya jangan diambil. Pak Yai memberikan nasihat kepada Aldi. Kalau memang bukan haknya, ya tolong jangan diambil, Mas Aldi. Untuk kedepannya, yo rajinlah beribadah. Kalau nggak bisa 5 waktu, yo ngipil. Pelan-pelan. 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Sampai benar-benar sempurna. Itu saran dari Pak Yai tersebut. Iya Pak Yai, saya juga pengen punya keturunan yang sehat Pak Yai. Saya pengen punya keturunan yang hidup normal. Akhirnya Aldi dan Pandu pun berpamitan. Dan keesokan harinya, Pandu pun main ke tempat si Aldi. Udah loh Di, jangan murung. Ojo murung terus toh Di. Jangan murung terus Di. Iya Ndu. Semua hartaku sudah habis. Semua udah tak buang. Aku gimana ya Ndu? Apa aku harus merantau lagi? Udah gini aja. Gimana kalau tak pinjemin modalku? Bukannya aku menghina kamu, tapi ini tak modalin buat kamu. Pandu pun meminjamkan uang untuk modal usaha Aldi. Usaha yang halal. Singkat cerita akhirnya Aldi mengiyakan dan menerima uang itu. Guna membuka usaha kecil-kecilan, memulai usaha dari nol bersama istrinya. Tiga bulan kemudian, akhirnya Aldi mendapat kabar yang sangat-sangat bahagia sekali. Istrinya hamil. Di saat merintis usaha, istrinya pun hamil. Aldi pun semakin tekun menjalankan ibadah. Bahkan Aldi pun sudah tidak mabuk-mabukan lagi. 9 bulan kemudian, akhirnya anak Aldi pun lahir. Dan alhamdulillah, anak Aldi ini selamat, tanpa cacat. Aldi pun sangat-sangat bahagia sekali. Kehidupan mereka akhirnya sampai sekarang berjalan dengan baik-baik saja. Mungkin itu saja cerita dari pengalaman Mas Aldi yang saya ceritakan ke pemirsa setia saya. Pesan di sini, kalau memang bukan hak kita, jangan pernah kita memilikinya, merasa memiliki. Jangan pernah kita mengambilnya. Kalau memang itu bukan hak kita, ya jangan. Memang benar-benar jangan. Semoga para pendengar setia saya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran rezeki. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, Kismis TV,
lekaslah subscribe agar saya lebih semangat menceritakan hal-hal mistis lainnya. Saya Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.